Puji Tuhan, haleluya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dimanapun saudara berada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu pagi hari ini. Haleluya. Bapak Ibu, hari ini kita memperingati sebuah peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu Tuhan Yesus naik ke surga. Sudah berulang-ulang kali saya katakan kepada saudara, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Dia tidak langsung naik ke surga. Dia masih ada di bumi ini selama 40 hari. Dia berulang-ulang mengajar para murid. Kemudian pada hari yang ke-40, Dia mengajak para murid untuk keluar dari Yerusalem, membawa ke satu bukit yang bernama Bukit Zaitun. Dan di atas Bukit Zaitun itulah Yesus terangkat ke surga. Dia berkata, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu dan bagiku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada bersama-sama dengan aku. Saudara, sebuah jaminan buat kita sekalian bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang sudah mengalahkan maut, mengalahkan kematian, dan Dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tidak ongkang-ongkang kaki, tapi Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa menjadi pendoa syafaat buat kita. Betapa luar biasa ya, betapa hebat kita menjadi anak-anak Tuhan. Ada keselamatan dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari Lukas pasal 24. Saudara boleh buka kitab saudara. Lukas pasal 24 ayat yang ke-50. Ayat yang ke-50. Ya, Lukas pasal 54 ayat yang ke-50. Mari Bapak Ibu yang di rumah boleh baca bersama-sama dengan saya, atau semua kita baca. 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, kitab Lukas ditutup dengan cerita kenaikan Yesus ke surga. Kitab Kisah Rasul juga dibuka dengan kisah Yesus naik ke surga. Penulisnya sama. Penulis kitab Lukas dan penulis kitab Kisah Para Rasul sama. Orangnya sama, yang bernama Dr. Lukas. Saudara, dua-duanya ini, dua kitab ini menceritakan kenaikan Yesus ke surga. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah peristiwa yang sangat luar biasa, yang seringkali saya pakai nama bahasa dengan kata lain, adikodrati. Peristiwa yang luar biasa, yang di luar nalar, di luar kemampuan manusia. Bayangkan hukum gravitasi bumi tidak bisa menghalangi kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan itu membuktikan bahwa Dia memang betul-betul Allah yang berdaulat di atas segala-galanya. Di dalam Alkitab hanya ada 3 orang yang terangkat ke surga, saudara. Yang pertama adalah Henok. Dalam Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24. Henok, dia bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Kemudian Tuhan mengangkat hidupnya Henok, terangkat ke surga. Orang yang kedua yang diangkat Tuhan ke surga adalah Elia. Dalam 2 Raja-Raja diceritakan di sana bagaimana Elia diangkat Tuhan hidup-hidup ke surga. Dan orang yang ketiga yang diangkat Tuhan hidup-hidup adalah Yesus Kristus, yang hari ini kita memperingati. Dan orang yang keempat, kalau Tuhan izinkan, biar Tuhan angkat kita hidup-hidup tanpa melalui kematian. Diangkat Tuhan hidup-hidup yang disebut dengan rapture. Wow, luar biasa sekali. Nah, saudaraku yang saya kasihi, peristiwa kenaikan Yesus ini ke surga sungguh luar biasa. Sebelum kita bahas ayat ini atau pasal yang saya tadi bacakan kepada Bapak Ibu, sebelum kita bahas ayat ini, saya ingin memunculkan satu pertanyaan buat kita. Bagaimana supaya hidup kita terangkat? Tadi saya katakan ada 3 orang yang terangkat hidup-hidup: Henok, Elia, dan Yesus. Kita imani, kita pun akan diangkat Tuhan hidup-hidup. Kemudian saya munculkan pertanyaan, bagaimana caranya supaya kita atau supaya hidup kita terangkat? Ketika saya mengatakan hidup kita terangkat, ada 2 poin di situ. Hidup yang sedang di dunia ini terangkat, dan nanti
Tuhan angkat hidup kita seperti yang diceritakan dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat. Tuhan angkat hidup kita, hidup. Nah, dua hal ini tentu berbeda. Yang pertama, bagaimana caranya selama kita di dunia ini Tuhan angkat hidup kita. Tuhan angkat anak-anakmu, Tuhan angkat keuanganmu, Tuhan angkat rumah tangga saudara. Yang dari dulu orang katakan, kamu gak bakalan bisa berhasil, gak bakalan kamu bisa diberkati. Tapi rupa-rupanya karena kita menyembah Tuhan, Tuhan bisa angkat hidup kita. Keuangan kita Tuhan angkat, derajat hidup kita Tuhan angkat. Dulu kita tinggal di rumah yang kumuh, yang mungkin boleh katakan banjir dan lain sebagainya, nyesak dan lain sebagainya. Tapi karena kesetiaan kita kepada Tuhan, Tuhan angkat hidup kita. Wow, luar biasa. Tuhan angkat hidup saudara, Tuhan angkat anak-anakmu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana Tuhan angkat hidup kita nanti langsung ke surga. Ini pertanyaan ini saya munculkan kepada Bapak Ibu, tapi dengarkan firman Tuhan ini, nanti pasti ada jawabannya. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Amin. Tuhan angkat hidup-hidup. Nah, mari kita belajar saudara. Mari kita belajar. Ayat yang ke-50. Silakan Bapak Ibu yang di rumah catat dengan baik. Buka Alkitab saudara, biasakan buka Alkitab biasa ya. Mari. Ayat 50, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Saudara, Betania itu adalah kampung daripada 3 orang bersaudara. Ingat, Maria, Marta, dan Lazarus. Di Betania, Yesus pernah membangkitkan Lazarus. Posisinya Betania di mana? Pas di pinggir tembok Yerusalem. Pas di pinggir tembok Yerusalem, disitulah kampung daripada Maria, Marta, dan Lazarus yang disebut dengan Betania. Nah, Yesus membawa para murid ini. Oke, Bapak Ibu tolong ikuti dengan baik. Yesus membawa para murid ini keluar dari Yerusalem, melewati Betania ke satu bukit yang bernama Bukit Zaitun. Saya ketika saya baca ayat ini, saya coba renungkan, kenapa Yesus tidak terangkat di kota Yerusalem? Kenapa dia harus keluar dari kota itu, melewati tembok itu, dibawa ke satu bukit yang bernama Bukit Zaitun? Saya sudah pernah ke Bukit Zaitun itu, dan saya lihat, oh ternyata ini tuh namanya Bukit Zaitun. Memang bukit. Ya Bapak Ibu, ya bukit. Nah, pertanyaannya tadi, kenapa Yesus harus membawa mereka keluar dari Yerusalem itu ke satu bukit yang bernama Bukit Zaitun? Kenapa Yesus tidak terangkat di Yerusalem saja, di kota Yerusalem saja? Toh di sana masih ada bait suci yang megah berdiri. Tetapi Yesus harus membawa mereka keluar dari keluar dari Yerusalem tersebut. Ketika saya berdoa kepada Tuhan, saya tanya apa maksudnya ini. Lalu Tuhan kasih pewahyuan begini Bapak Ibu. Ingat peristiwa 43 hari yang lalu? 43 hari yang lalu di Yerusalem lah Yesus disalibkan. Di Yerusalem lah Yesus dianiaya. Orang-orang Yahudi membawa Yesus ke pengadilan. Yesus 6 kali diadili. 3 kali pengadilan Yahudi, 3 kali pengadilan Romawi. Semuanya itu ada di kota Yerusalem. Nah, orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem pada waktu itu, hati mereka penuh dengan kebencian. Mereka berteriak-teriak dan berseru, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Walaupun Pilatus berkata, kesalahan apa yang ada pada orang ini? Aku tidak menemukan kesalahan pada diri dia. Tetapi orang-orang banyak yang ada di kota Yerusalem yang penuh dengan kebencian, emosi, mereka berteriak-teriak, salibkan Yesus, salibkan Yesus, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Itu teriakan mereka. Itu peristiwa yang terjadi 43 hari yang lalu. Ya, saya katakan 43 hari yang lalu, Yesus 3 hari dikubur, lalu setelah dia bangkit masih ada 40 hari ada di bumi ini, berarti 43. Itu peristiwa 43 hari yang lalu yang terjadi di Yerusalem, di mana orang-orang Yahudi mereka berteriak-teriak, salibkan Yesus, salibkan Yesus.
Nah sekarang Yesus mau terangkat. Dia tidak mau terangkat ada di Yerusalem. Dia membawa keluar mereka. Dia bawa keluar dari Yerusalem menuju satu bukit yang bernama Bukit Zaitun. Saudara, apa maksudnya ini? Atmosfer yang sedang terjadi di Yerusalem pada waktu itu adalah atmosfer yang bernama kebencian, atmosfer yang bernama amarah, dendam, bahkan juga mungkin ada sakit hati dari antara penetua-penetua Yahudi, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang Yesye, yang mungkin hati mereka sangat sakit hati kepada Yesus. Disitulah mereka berteriak-teriak. Ini atmosfer yang sedang terjadi di kota itu. Ya, Bapak Ibu tangkap maksud saya? Atmosfer yang ada di kota Yerusalem pada waktu itu dipenuhi dengan dendam, dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan amarah. Karena mereka berteriak-teriak kepada Pilatus supaya Pilatus menyalibkan Yesus. Itu sebabnya dalam ayat ini dikatakan Yesus membawa mereka keluar. Hari ini saudara, kebenaran pertama, engkau harus keluar dari atmosfer yang bernama atmosfer kebencian, atmosfer yang bernama amarah, dendam, sakit hati. Itu akan menyiksa saudara. Itu tidak membuat potensimu bertumbuh. Itu tidak bisa membuat talentamu bertumbuh. Atmosfer kebencian, dendam, sakit hati akan membunuh potensi hidup saudara. Maaf, saya pakai kata yang sangat tajam. Itu akan membuat hidup kita jadi mandul. Potensi kita jadi mandul. Ya, bakat kita jadi mandul. Kenapa? Karena kita dikuasai oleh atmosfer yang bernama iri hati, kebencian, dendam, dan sakit hati. Hari ini Yesus mengajak saudara untuk keluar dari kota itu, keluar dari situasi seperti itu, keluar dari keadaan itu, masuk ke Bukit Zaitun. Bukit Zaitun yang bernama, yang juga disebut dengan bukit yang penuh dengan minyak. Zaitun adalah minyak. Biji zaitun itu ditumbuk lalu menghasilkan minyak yang disebut dengan minyak zaitun. Minyak zaitun adalah minyak yang sangat mahal karena banyak fungsinya saudara. Yang pertama bisa menyembuhkan. Yang kedua yang pertama menjadi minyak pengurapan. Minyak pengurapan bisa menyembuhkan saudara. Ini juga bisa diminum langsung. Ya, minyak zaitun yang kualitasnya bagus bisa minum dengan langsung. Bahkan juga bisa dipakai untuk menjadi buat alat-alat makeup saudara. Ini minyak zaitun, ini minyak yang sangat bagus sekali. Dan ini bicara tentang pengurapan. Artinya keluar hidupmu dari atmosfer kebencian, amarah, dendam, sakit hati. Lepaskan dirimu dari situ dan hidup dalam pengurapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Hidup dalam pengurapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Hidup dalam pengurapan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi, mungkin hari-hari ini hidupmu sedang stagnasi, mandek, doamu gak didengar Tuhan. Mungkin saudara sepertinya pengen marah, gajimu dipotong, penghasilanmu di-cut dan lain sebagainya. Mungkin saudara pengen marah, tapi bagaimana caranya? Sehingga engkau dendam, sakit hati. Oh, hidupmu gak karu-karuan, gak karu-karuan. Hari ini saya mau ketuk hati melihat firman Tuhan. Lepaskan dirimu dari kebencian itu. Lepaskan dirimu dari dendam itu. Itu akan menyiksa engkau seumur hidupmu dan akan memandulkan potensi hidupmu, memandulkan talenta yang Tuhan beri buat saudara. Engkau tidak ada gunanya lagi. Tinggalkan itu, masuk ke satu bukit, naik ke bukit, tingkatkan dirimu, hidup dalam pengurapan Tuhan. Haleluya. Yang mengerti katakan amin dulu. Amin. Nah, saudara, di atas bukit itu apa yang Yesus lakukan? Setelah dia membawa para murid ini, lalu di atas bukit itu, di atas bukit Zaitun itu, apa yang Yesus lakukan? Ayat 50 Bapak Ibu. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Sama-sama. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka.
Saya mau tanya saudara, di mana Yesus mengangkat tangannya? Di atas bukit Zaitun. Di atas bukit Zaitun, Yesus mengangkat tangannya. Bukan di Yerusalem yang tadi, yang dalam konteksnya yang tadi sedang dipenuhi dengan amarah, dengan kebencian, dengan teriakan yang bernama salibkan dia, salibkan dia. Yesus tidak di situ, tapi di bukit Zaitun. Di bukit Zaitunlah Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Naik hidupmu, tingkatkan hidupmu, tinggal dalam pengurapan itu, dan di sanalah Tuhan mengangkat hidup saudara. Di sanalah Tuhan mempromosikan hidupmu. Hanya orang-orang yang diurapi oleh Tuhanlah Tuhan angkat hidupnya. Tuhan angkat hidupnya. Orang yang sedang berkhotbah di depanmu, Bapak Ibu, yang sedang menyaksikan di depan layar televisi saudara, adalah orang yang sudah mengalami itu. Hidupnya diangkat oleh Tuhan. Saya katakan kepada anak-anak saya, kita ada hari ini bukan karena kuat kita, semua karena kebaikan Tuhan. Dalam masa-masa sulit ini berapa banyak jemaat yang kirim berkat buat kami, yang kirim makanan buat kami. Tuhan tidak izinkan kami mati kelaparan. Ada saja jemaat yang kirim berkat, ada saja jemaat yang kirim makanan buat kami. Ada saja mereka kirim beras macam-macam, Bapak Ibu. Saya katakan 30 tahun kita membangun hidup seperti ini. Kita perlu dianiaya, dihina orang, dilecehkan orang, dikat dan macam-macam. Tapi karena kita hidup dalam pengurapan, Tuhan selalu angkat tangannya. Kalau Tuhan angkat tangannya, tidak ada yang bisa membendung berkat itu. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih, saya gembalamu. Saya mengerti keadaan saudara. Lepaskan dirimu dari kebencian, lepaskan dirimu dari dendam, lepaskan dirimu dari atmosfer sakit hati. Naiklah ke atas bukit, tingkatkanlah dirimu, tinggallah di bukit Zaitun itu, tinggallah dalam pengurapan Tuhan itu. Maka Alkitab mengatakan Tuhan mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih, masih segar dalam ingatan saudara. Ada 3 jenis berkat, masih segar ya. Yang pertama berkat di langit, yang kedua berkat di bumi, dan yang ketiga berkat di bawah bumi. Saudara, yang pertama berkat di langit, dalam berkat hidup kekal yang Tuhan beri buat kita. Saya percaya setiap kita pasti percaya, pasti mengimani, nanti kita akan masuk surga, hidup kekal selama-lamanya. Berkat yang kedua berkat di bumi. Berkat di bumi ini adalah selama kita di bumi Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi kita selama di bumi ini. Pemazmur berkata, jagaku seperti biji matamu, sembunyikan dalam lindungan sayap. Dan berkat yang ketiga adalah berkat di bawah bumi. Berkat di bawah bumi adalah berkat kebangkitan dari antara orang mati. Ketika sangkakala Allah berbunyi, Yesus turun dari surga, maka kita ini yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan Tuhan bersama-sama. Tiga-tiganya Tuhan beri buat saudara. Oleh karena itu sekali lagi, lepaskan dirimu dari dosa, lepaskan dirimu dari atmosfer kebencian itu. Yesus membawa mereka keluar dari Yerusalem, yang pada saat itu 43 hari yang lalu Yerusalem penuh dengan kebencian dan lain sebagainya. Ketika sampai di atas bukit, di sanalah Tuhan mengangkat tangan dan memberkati mereka. Haleluya, haleluya. Saya diberkati ngomong begini, saya percaya Bapak Ibu di rumah dimanapun saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saya percaya saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Yang berikut, ayat 51 Bapak Ibu. Ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Yesus terangkat ke surga dalam posisi sedang memberkati mereka. Bukan pangku tangan, pangku kaki, ngobrol-ngobrol, enggak. Tapi dalam posisi sedang memberkati. Berarti Yesus sibuk memberkati mereka. Haleluya. Ulangi Bapak Ibu. Yesus terangkat ke surga dalam posisi sedang memberkati mereka. Bukan dalam posisi sedang ngobrol, kongko, ya mungkin sedang ngopi, ngeteh, main handphone, enggak. Tapi dalam posisi sedang memberkati mereka. Artinya Yesus sibuk memberkati para murid. Saya percaya hanya orang-orang yang rela melepaskan diri dari atmosfer kebencian, Yesus sibuk memberkati. Makanya seringkali saya katakan kepada saudara, Bapak Ibu gak usah cari berkat ke sana kemari. Cukup engkau bangun hidupmu bersama dengan Tuhan, intim bersama dengan Bapa, ya. Terus
bangun lewat pujian dan penyembahan, Tuhan pun pasti akan menolong kita. Pemazmur berkata begini, dahulu aku muda dan sekarang aku sudah tua. Belum pernah aku melihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Pemazmur juga berkata, singa-singa muda boleh beranak mati kelaparan, tapi orang yang percaya, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan mati kelaparan. Luar biasa Bapak Ibu. Ayo kita buat Tuhan sibuk memberkati kita. COVID-19 ini justru membuktikan siapa sebenarnya kita di hadapan Tuhan. Siapa sebenarnya saudara? Ya, pandemi COVID ini menunjukkan, adakah engkau betul-betul menjadi orang Kristen yang mengasihi Tuhan? Di sini akan kelihatan siapa saudara. Aslimu akan kelihatan di sini. Engkau yang suka uring-uringan kah? Engkau yang menyalahkan Tuhan kah? Menyalahkan pemimpin kah? Menyalahkan situasi kah? Atau sebaliknya, engkau tipe orang yang berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Seperti Ayub yang berkata, aku tahu penebusku hidup, aku tahu tidak ada rancangan-Mu yang gagal dalam hidupku. Adakah kita punya hati seperti itu? Itu sebabnya krisis ini menunjukkan siapa saudara. Saya berharap Anda adalah orang yang berkata, jadilah kehendak-Mu buat kami. Kita tak mengucap syukur kepada Tuhan karena tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Jadi percayalah, Yesus terangkat ke surga dalam posisi Ia memberkati mereka. Ia sibuk, dia angkat tangannya. Saya coba ajak Bapak Ibu untuk memvisualisasikan ketika Yesus sedang mengangkat tangannya, pelan-pelan dia terangkat, pelan-pelan terangkat, pelan-pelan terangkat. Hukum gravitasi bumi tidak lagi menguasai dia. Pelan-pelan terangkat, sampai awan menutupinya. Sampai awan menutupinya saudara. Lalu para murid tidak lagi bisa melihat Yesus. Artinya ini berbicara tentang kalau Yesus sibuk memberkati, dia terus menerus. Saya percaya tidak ada istilah berkat Tuhan putus buat kita. Makanya keluar dirimu dari atmosfer kebencian itu. Keluar dirimu dari atmosfer sakit hati dan luka hati itu. Bebaskan dirimu dari situ. Katakan, Tuhan, aku mau bebas. Aku mau bebas Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan, aku mau bebas. Amin. 2, 3. Katakan, aku mau bebas. Haleluya. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Mu padaku dan hidupku menang. Sekali lagi Bapak Ibu, sama-sama. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Saudara harus menang. Ya, coba semua di rumah tirukan kalimat saya. Tuhan Yesus, hari ini saya harus menang. Amin. Kita harus menang, saudara. Makanya keluar dari atmosfer yang tadi itu ya. Bukan itu lagi menjadi gaya hidup kita. Jemaat GBK Sekarunia beberapa hari yang lalu, Tuhan kasih saya satu hikmat. Setiap orang Kristen yang percaya kepada Tuhan ada 2 hal. Yang pertama, dia tidak bisa lagi sombong. Yang kedua, dia tidak bisa lagi melakukan dosa. Yang pertama, orang yang sudah dimenangkan tidak bisa lagi sombong. Saya berharap Bapak Ibu menjadi orang Kristen anak Tuhan tidak bisa lagi sombong. Udah gak lagi sombongnya, akar kesombongannya udah gak ada. Ya kenapa? Karena dia tahu memang semua dari Tuhan kok. Semua dari Tuhan. Anda bisa punya rumah, punya mobil, punya penghasilan, semua karena dari Tuhan. Terus apa mau disombongkan? Kalau Tuhan mengambil kesehatan kita gampang kok. Gampang, saudara, gampang. Ya. Tidak bisa lagi sombong. Urat sombongnya sudah putus. Tapi kalau sudah masih sombong, aduh kasihan sekali. Engkau tidak akan bisa diangkat oleh Tuhan. Yang kedua tadi apa? Tidak bisa lagi berbuat
dosa. Bukannya tidak ada keinginan, tapi memang rasa itu, kemauan untuk berdosa itu sudah gak ada lagi. Gak ada lagi, saudara. Udah mati rasa untuk berbuat dosa. Yang ada sekarang cuma satu, dia hanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya. Jadi lepaskan diri dari atmosfer itu. Yang ketiga, saudara, ayat 51 kita ulangi, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Tujuannya jelas. Yesus terangkat, jelas disebut kemana? Kemana? Bukan ke langit-langit ketujuh, keempat, kelima. Jelas tujuannya. Jelas tujuannya. Goalnya jelas. Sasarannya jelas. Tujuannya cuma satu, ke surga. Orang yang melepaskan diri dari atmosfer kebencian, tujuan hidupmu harus jelas. Apa itu tujuan hidup saudara? Nanti di bagian berikut akan saya katakan kepada kita. Tapi yang bagian ini dulu, hidupmu harus jelas. Tujuannya harus jelas. Gak boleh menjadi orang yang mediocrity atau mediocre, yang rata-rata, gak boleh. Jelas. Puji Tuhan. Terus apa tujuannya? Ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Lihat reaksi para murid ini, saudara. Lihat dampak yang mereka alami. Yang pertama, mereka sujud menyembah. Yang kedua, mereka bersukacita. Biar kedua hal ini mewarnai hidup Bapak Ibu. Ulangi. Biar kedua hal ini mewarnai hidupmu. Engkau suka menyembah. Yang kedua, hidupmu selalu bersukacita. Gak punya uang, tapi kok kita bisa bersukacita ya? Karena kita tahu Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati kita. Banyak burung gagak yang akan Tuhan kirim untuk menjadi saluran berkat buat kita. Tetap saja bersukacita Bapak Ibu. Tetap bersukacita. Alkitab dengan jelas mengatakan, bersukacitalah karena Tuhan, maka ia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hati. Alkitab berkata, bersukacitalah, maka sukacita menjadi kekuatan hidup kita. Saudara, reaksi mereka sujud menyembah. Bicara tentang pujian, penyembah. Bicara tentang kerendahan hati mereka menyembah. Bapak Ibu, dalam masa-masa Covid ini, kami keluarga gembala setiap malam kami menyembah. Setiap malam. Kadang jam 8 mulai itu, atau paling tidak jam 9 kami mulai. Terus setiap malam, tidak ada satu malam pun yang kami lewati tanpa pujian penyembahan. Mulai dari Covid bulan-bulan Maret yang lalu sampai tadi malam, terus kami menyembah bersama dengan istri, anak-anak saya. Kami berdoa, kadang sampai setengah jam, kadang hampir 34 jam. Terus kami menyembah, hanya menyenangkan Tuhan saja. Ya, kami tidak minta lagi, Tuhan minta ini, minta enggak lagi. Kami hanya menyembah Tuhan. Dan setelah itu kami naikkan doa syafaat buat Bapak Ibu. Jadi reaksi mereka tadi apa? Sujud, menyembah, dan bersukacita. Katakan bersukacita. Yang terakhir, saudara, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan sama-sama dan memuliakan Allah. Saudara, senantiasa berada dalam bait Allah, artinya setiap hari membangun hubungan dengan Tuhan. Setiap detik membangun hubungan dengan Tuhan. Saya punya kebiasaan Bapak Ibu, hampir 3 kali seminggu atau 2 kali seminggu ya saya jalan kaki. Target saya kalau saya jalan kaki paling tidak 4 kilo saya jalan. Ya, 1 kali jalan target saya 4 kilo. Berarti 1 jam saya harus jalan. Apa yang saya lakukan kalau 1 jam itu Bapak Ibu? Saya menyembah. Karena saya berkhotbah buat diri saya. Karena saya angkat tangan saya memberkati jemaat. Karena saya sebut satu-satu nama jemaat. Ya bayangkan 1 jam kita jalan gitu. Saya sebutin satu-satu, Tuhan tolong ya keluarga ini Tuhan tolong Tuhan keluarga ini. Ya kadang saya berdoa juga buat diri saya sendiri. Kadang berdoa juga buat bangsa ini. 1 jam, bayangkan kalau 4 kilo tiap hari. 2 atau 3 kali saya setiap minggu. Nah, kenapa saya lakukan itu? Karena saya mau tidak ada waktu saya yang terbuang. Saya terus mau menyembah Tuhan. Bapak juga dengan demikian, bangun hidup dalam penyembah. Dan yang terakhir, apa menjadi tujuannya? Klimaksnya lihat,
Mereka senantiasa berada dalam bait Allah, sama-sama, 2, 3, dan memuliakan Allah. Ini yang saya katakan tadi, hidupmu harus jelas, hidup yang memuliakan Allah. Engkau punya usaha, satu tujuannya jelas, usaha itu untuk mempermuliakan Tuhan. Engkau punya anak-anak, tujuannya cuma satu, hidupmu yang mempermuliakan Tuhan. Saya percaya kalau hidup kita hidup yang mempermuliakan Tuhan, pasti bela hidup saudara, pasti bela usaha saudara. Ya kenapa? Karena tujuannya Tuhan mempermuliakan kau. Gereja kita, GBI Kasih Karunia, Bapak Ibu tahu, banyak mengalami tantangan dan rintangan bukan dari luar, tapi dari dalam. Tapi Tuhan bela. Tuhan selalu bela pekerjaan ini. Ya kenapa? Karena gereja ini bertujuan untuk mempermuliakan Tuhan. Saya juga percaya Bapak Ibu juga pasti hidupmu mempermuliakan Tuhan. Kalau hidupmu mempermuliakan Tuhan, Tuhan pasti bela hidup saudara. Puji Tuhan, saya diberkati bicara seperti ini. Saya percaya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Keluar dari atmosfer kebencian dan lihat tangan Tuhan menolong saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin buat firman Tuhan.